Hai guys, nama gue Ricky dan ini pacar gue namanya Helen. Hai semua. Ini merupakan video pertama kita Helen ya. Kita sih pengen bahas di channel ini mostly mengenai relationship. Actually sih kita sebenarnya pengen berbagi cerita aja sih ke kalian. Hubungan kita memang gak sesempurna itu, cuman kita pengen sharing aja ke kalian gimana sih kita melewati 9 tahun relationship ini bersama-sama. Ya mungkin gak banyak dari kalian sih yang kayak punya hubungan pacaran selama itu. Mungkin kalian pertama kali kayak denger kita pacaran 9 tahun, lu ngapain aja? Kayak mungkin KPR rumah atau apa, itu banyak banget sih udah kita dengar. Kita sering banget diledekin kayak gitu. Kayak plus minus gak sih? Maksudnya setiap orang kan punya jalan kehidupan yang berbeda-beda ya. Betul, dan kita pun waktu pertama kali gua deketin Helen, gua pun nggak tahu bahwa ini bakal jadi pacar gua selama 9 tahun. Ya nggak pernah kebayang kayak gue pikir juga cuman kayak cinta monyet lah yang kayak cuman pacaran paling 2-3 tahun, ternyata kita benar-benar sampai mulus sampai 9 tahun ini. Kita tuh sebenarnya pengen kasih tahu kalian apa sih yang ngebuat kita tuh bisa bertahan selama ini. Kita tuh memulai hubungan itu tuh di tahun 2010. Nah, 2010 emang ya? 2010. Tapi kita jadiannya 2011. Kita kebetulan ada mutual friend sih, dan mutual friend dari kita ini kayak kasih kontak kayak ini coba deh lu kenalan sama ini ya nggak sih? Oh jadi waktu itu lu cari-cari kontak gue ya? Gue nggak cari kontak lu tapi kan gue ditawarin. Maksudnya kayak ini ada cewek single nih, gue lihat boleh juga ya udah boleh kasih aja kontaknya kan siapa tahu bisa jadi teman atau apa kan kita nggak tahu ya. Nah itu 2010 akhir kenal sama Ricky. Singkat cerita itu pokoknya kita dekat cuman kurang lebih 3 bulan ya, 3-4 bulan ya. 3 bulan sekitar segitu deh, dan kita akhirnya berkomitmen untuk jadian. Itu tanggal 14 Februari 2011 kita jadian waktu Valentine. Dari awal kita pertama kali jadian sampai detik ini pun menurut gua hubungan kita juga nggak mulus-mulus banget lah, banyak banget kayak masalah. Itu hal yang wajar menurut gua, kayak nggak mungkin di sebuah hubungan tuh lu terhindar dari masalah atau masalah cuma sedikit. Justru menurut gua kayak itu ini nggak sih lah, kalau masalahnya dikit justru itu nggak membuat hubungan lu tuh kuat. Karena fondasi dari sebuah hubungan itu sangat-sangat penting menurut gua. Dari sebuah masalah itu kita bisa belajar untuk memperbaikinya buat nextnya itu, untuk nggak mengulangi kesalahan itu lagi gitu. Jadi buat pembelajaran juga buat diri kita masing-masing. Intinya semakin banyak problem itu, kalau memang lu berdua bisa melewatinya, lu pasti akan menjadi semakin kuat gitu. Betul. Jadi dari pengalaman kita 9 tahun pacaran ini, nah kita mau sharing aja nih ke kalian apa sih tips-tips dari kita berdua yang menurut kita berdua itu bisa lebih memperkuat lagi fondasi dari hubungan kita berdua. Nah yang pertama itu menurut kita trust sih. Trust itu sangat-sangat penting dalam sebuah hubungan. Intinya kalau lu udah pacaran sama seseorang tapi lu aja nggak percaya sama dia, apapun yang akan dia lakukan lu pasti akan curiga. Iya benar. Kita nggak tahu sih sebenarnya ini orang melakukan hal yang benar apa enggak, tapi setidaknya kalau memang dia melakukan hal yang benar tapi lu nggak percaya sama dia, mau sebenar apa juga lu pasti akan selalu curiga. Itu akan berdampak negatif sih kalau lu nggak punya trust kepada pasangan lu sendiri. Lu jadi sering ribut, lu jadi sering curigaan, lu jadi sering cekcok, lu juga jadi nggak tenang hidupnya. Tapi perlu dipahami juga ya, kayak misalkan masalah trust itu juga perlu usaha untuk membangun loh. Jadi bukan semata-mata kita percaya aja kepada pasangan kita, yang nggak begitu juga. Kita juga perlu membangun rasa percaya itu sendiri. Nah yang kedua ini menurut gua adalah masalah toleransi. Nah kalau toleransi itu dari menurut kita berdua adalah kita itu kan adalah satu pasangan, which is itu terdiri dari dua kepribadian yang berbeda. Kebiasaan yang kita miliki juga berbeda-beda. Kayak misalnya aku sama Ricky itu, kalau gue tuh orangnya teratur, terus habis itu bersih. Nah kalau Ricky tuh orangnya sembrono, agak-agak berantakan. Nah tadinya tuh awal-awal pacaran tuh gue suka kesel kayak, kayak gini aja kok berantakan sih, nggak bisa ya dibersihin
sedikit gitu. Nah tapi menurut Ricky itu adalah kebiasaan Ricky yang nggak bisa dalam sekejap itu langsung diubah karena pacaran sama gue. Dengan kejadian-kejadian kayak gitu, dari berantem kecil-kecil kayak gitu, nah gue jadi belajar harus ada toleransi dalam hubungan kita. Dimana kayak walaupun Ricky itu kebiasaannya nggak persis 100% sama gue, tapi gue harus belajar untuk mentoleransi dia gitu. Dan sebenarnya untuk bisa sampai di tahap toleransi itu sebenarnya kuncinya adalah komunikasi. Jadi kita mesti tahu dulu pasangan kita seperti apa, diri kita seperti apa. Kita tuh nggak sama di sini, tapi gue akan coba untuk mengerti lu. Tapi tolong juga untuk lu coba pahamin gue juga. Iya. Jadi kita jangan saling menuntut lah ibaratnya. Jadi lu harus cari jalan tengahnya tuh apa. Tapi juga perlu diingat, toleransi itu juga nggak bisa terlalu besar, karena kalau misalkan terlalu besar dan terlalu batas, untuk beberapa hal yang lebih ke mengacu pada hal negatif itu akan membawa hubungan lu ke arah yang lebih buruk. Lu mesti tahu ini hal tuh sebenarnya patut untuk ditoleransi seperti itu. Nah poin ketiga dari kita adalah stop looking for perfection. Dalam hal ini sih sebenarnya wajar ya, kita sebagai kayak manusia, sebagai orang normal itu pasti kita selalu melihat selalu ke atas, kayak mencari yang lebih. Iya, kita selalu mencari yang lebih. Itu pun berlaku dalam hal pacaran atau berpasangan. Kayak lu membangun sebuah hubungan, kalau misalkan lu selalu melihat orang lain, akan selalu ada yang lebih. Tapi yang lebih itu juga bukan berarti lebih baik kan. Iya. Kayak misalkan gue sama Helen, bukan berarti nggak ada cewek yang lebih cantik daripada Helen di dunia ini. Banyak cewek yang lebih cantik daripada Helen, tapi bukan itu yang gue cari. Karena kalau gue selalu mencari, akan selalu gagal. Basically yang mau kita tekanin itu stop comparing with others. Mungkin emang harus bisa belajar dari orang lain, tapi jangan compare sama hubungan kita, karena yang ngejalanin hubungan kita adalah kita berdua. Itu sama aja kayak rumput tetangga itu lebih hijau. Kalau misalnya kita kayak bandingin cowok dia lebih sweet ya, kasih bunga setiap bulan, kok Ricky enggak gitu. Itu akan membuat diri kita itu jadi underestimate terus ke pasangan kita. Nah menurut kita itu nggak perlu. Lihat aja sisi baiknya dari pasangan. Jadi stop looking for perfection itu bukan berarti soal fisik aja sih. Dalam semua hal kalau bisa itu kita juga nggak bisa menuntut hubungan kita atau pasangan kita untuk sempurna. Yang kita perlukan ya kita stop melihat untuk mencari yang lebih, tapi kita lebih ke menghargai apa yang kita udah punya dan kita maksimalin lah apa yang kita udah punya. Nah untuk poin yang keempat menurut kita berdua adalah kita harus respect each other. Kalau respect each other itu dalam satu pasangan itu kan pasti ada dua kepribadian yang berbeda. Ada yang pasif, ada juga yang aktif. Nah diusahakan orang yang aktif itu jangan terlalu mendominasi si pasif, karena gimana pun orang yang pasif itu juga pasti ingin mengutarakan pendapatnya mereka. Misalnya setiap weekend itu mau pergi kemana jangan ditentuin sama satu orang terus, tapi cobalah bertanya kayak weekend ini mau nggak kita ke sini. Sebenarnya kayak bukan berarti orang yang terlihat pasif itu beneran pasif juga bukan berarti begitu. Bisa aja memang dia lebih sulit untuk mengutarakan pendapat dia dibandingkan orang yang lebih ekspresif gitu loh. Benar. Kan ada orang yang memang secara gampang untuk mengutarakan apa yang dia mau, ada juga orang yang memang terlihat lebih diam padahal dalam hatinya juga banyak hal yang ingin disampaikan, cuman lebih berat aja. Seperti contoh misalnya Ricky orangnya nggak ekspresif, nggak kayak aku gitu yang ekspresif. Nah tapi gimana sih cara merespek Ricky dengan cara menanyakan pendapatnya Ricky, setidaknya membuat Ricky itu merasa dihargai. Nah sebenarnya itu sih 4 poin terpenting yang menurut kita itu membuat hubungan kita itu bisa survive sampai detik ini juga gitu. Nah sebenarnya menurut kita sih ada sih banyak banget aspek-aspek yang memicu hubungan kita sampai selama ini. Cuman dari kita di sum up kalau misalnya 4 itu membuat fondasi lebih kuat lagi untuk suatu hubungan. Iya, memang sih untuk melakukan semua hal tersebut secara teori mungkin terlihat mudah ya, prakteknya pasti jauh lebih sulit. Tapi kita yakin sih semua orang kalau mau untuk kayak belajar itu pasti bisa sih. Dan kalian juga sebenarnya itu rasa itu adalah muncul di saat kalian tuh melihat emang pasangan kalian ini worth it. Pasti dengan tersendirinya kalian mau berusaha untuk lebih memahami pasangan kalian. Kalau misalkan memang pada dasarnya nggak suka ya mau dipaksain kayak gimana juga nggak akan bisa ya kan. Jadi memang basically itu perasaan juga tetap harus ada lah. Jangan semuanya berdasarkan logika. Kalau berdasarkan logika semua ya juga perasaan yang nggak masuk juga buat apa. Mungkin kita bakal sharing lebih banyak lagi sih tentang hubungan. Mungkin akan membahas mengenai kayak suka dukanya kali ya, untuk pro and gimana cons-nya. Iya kayak gimana sih rasanya lu pacaran 9 tahun tuh, apa sih yang lu rasain, kayak
dari masa muda hingga lu menjadi orang dewasa. Karena menurut kita juga walaupun kita sampai detik ini berhasil 9 tahun, tapi ada juga pro sama consnya, ada impactnya lah karena pacaran terlalu lama gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you banget semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga semua sharingan kita ini bisa lebih menginspirasi kalian biar bisa kalian lebih positif dan juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan kalian. Bye. Kenapa silent trust? Nah, itu dulu. Ya udahlah, natural aja. Gak bisa.